welcome back everyone to another DaVinci Resolve tutorial. Dan kali ini kita bakal ngebahas soal Japanese look. Dan kali ini kita nggak bakal ngebahas soal color grading ya, makanya gue bilang DaVinci Resolve tutorial, bukan color grading tutorial. Dan di sini udah gue color grade ya si footage-nya, karena kita mau bahas Japanese look. Salah satu efek yang paling identik dari Japanese Korean look ya, atau lebih spesifiknya Japanese look ya, yaitu glow. Nomor satu yang paling identik dari Japanese look itu adalah atau tone Jepang itu adalah, gue bilangnya ala-ala Jepang dah. Ala-ala Jepang yang paling identik adalah glow-nya ya. Selain warnanya itu glow. Mungkin nomor satu adalah glow-nya itu ya. Karena emang glow itu mempercantik gambar. Nggak harus tone Jepang, tapi yang lain juga ya. Dan gue setuju, glow itu mempercantik gambar. Nah, tapi yang menjadi masalahnya adalah seperti ini. Gue belakangan mengikuti, nge-follow salah satu komunitas filmmaker yang ada di Indonesia. Jadi Instagramnya gue follow ya, dan di situ banyak si adminnya suka banget gitu ya nge-share creator hasil video creator lain. Dan gue lihat banyak yang di-share itu mereka di-shoot dengan tone ala-ala Jepang yang pakai glow dan segala macam. Dan emang mereka suka ya, karena gue cek videonya gitu ya, si footage aslinya juga, dan mereka kelihatannya tuh suka banget tone ala-ala Jepang. Dan menjadi ada salah satu masalahnya itu adalah di glow-nya. Karena glow yang berlebihan ini, gini deh, teman-teman bisa mungkin bertanya, atau gue kasih pertanyaan deh. Apakah kalau semakin banyak glow-nya, itu semakin bagus? Atau kalau glow-nya agak kurang ya, kurang sedikit aja, nggak banyak glow lah bilang, itu apakah jadi nggak kelihatan ke-Jepang-Jepangan atau biasa aja? Kalau jawaban dari gua, nggak juga ya. Malah seperti ini, kalau kita menggunakan terlalu banyak glow, itu bisa merusak footage. Ada dua masalahnya, yaitu bagian highlight dan warna. Kita bakal mulai tutorial kali ini. Kita bakal bikin note baru dengan klik Alt dan S ya. Jadi sembari gua di sini gue bakal agak banyak berbicara ya, jadi ya sorry banget, semoga teman bisa tahan. Ya sebenarnya gue nggak perlu minta maaf ya, karena ya emang kalau tutorial harus banyak ngomong gitu. Nah di sini gue sembari memberitahu cara gue mendapatkan membuat efek glow yang rapi dan enak dilihat. Di sini gue bakal ngejelasin ya ke teman-teman ya. Jadi efeknya gitu, efek negatifnya kalau kita terlalu banyak pakai glow. Nah di sini gue tadi udah drag barusan. Step yang pertama yang gue lakuin adalah shine threshold-nya gue naikin, dan ini contoh ekstrim aja ya. Jadi ini ya footage yang gue lihat nih nggak separah ini ya, dan gue yakin nggak ada lah yang kasih efek glow sebanyak ini, semoga aja gitu ya. Tapi untuk sekarang gue satu pun gue nggak pernah lihat ya, karena gue lihat banyak banget hasil creator Indonesia yang suka tone Jepang yang pakai glow nggak sampai separah ini ya. Di sini teman bisa lihat. Nah ini contoh lagi contoh ekstrim. Jadi teman bisa lihat bagian highlightnya. Ini gue shoot 16 bit ya. Lihat bit depth-nya 16 bit ya. Tapi lihat highlightnya pecah ya bagian sininya. Terus lihat bagian bawahnya juga pecah banget. Bagian kakinya aja kepotong malah ya, kayak kayak kena tembak laser gitu ya. Nomor 2 adalah warna. Di sini karena gue shoot 16 bit, jadi nggak keganggu sama sekali ya. Tapi lihat warna skin tone-nya jadi belepotan ya. Nah ini yang harus dipermasalahkan, harus diperhatikan ya, harus hati-hati gitu. Karena kalau kita menggunakan glow terlalu banyak, contoh ekstrimnya seperti ini, maka bisa menimbulkan dua korban pengerusakan. Nah korban pengerusakannya itu jadi highlight dan warna yang menjadi korban pengerusakannya. Jadi harus hati-hati. Oke. Lagi-lagi gue ingetin ya, ini contoh ekstrimnya, jangan diambil hati ya, karena ini ya kalau ya karena gue harus ngomong ya, kalau nggak nanti ya korban pengerusakannya ada 2 nih kalau nggak ya. Jadi sini gue bakal lanjut, by the way, kita bakal lanjut di step kedua, composite type-nya dari add gue ganti ke soft light, dan teman-teman bisa lihat bagian pahanya ya, bagian paha dan kakinya lihat nggak keganggu sama sekali ya. Skin tone-nya terjaga, terus nggak kepotong ya kayak tadi ya, jadi nggak kayak sebelumnya ya, semua terjaga.
Bahkan ini kebetulan di Jepang sudah mulai musim gugur, jadi banyak daun-daun yang jadi warna kuning dan rontok ya, jadi warnanya lihat kuning cerah ya, dan memantulkan cahaya, tapi nggak ada yang pecah satupun ya, highlightnya pun nggak ada yang pecah. Yang paling penting adalah skin tone-nya, lihat terjaga ya, nggak belepotan, lihat nggak ada yang belepotan, bagian tangannya pun nggak ada yang belepotan, semuanya rapi terjaga. Dan di kasus yang satu ini, gue nggak perlu apa-apain, gue nggak perlu ganti. Biasanya gue selain Shine Threshold terus composite type-nya gue ganti ke soft light, ini selalu soft light ya. Biasanya gue bakal ada step berikutnya, tapi nanti kita bisa di footage berikutnya. Dan gue nggak akan ganti untuk kasus ini karena gue udah puas banget ya, karena ini udah rapi. Jadi ini sebelum, gue full size dulu. Jadi ini sebelum, sesudah ya. Nah jadi ini rapi banget ya, dan ini cakep banget. Gue coba play ulang. Jadi teman bisa lihat dari awal ya, nggak ada satupun yang ngeganggu, semua terjaga. Highlight dan warnanya nggak ada yang menjadi korban pengrusakan. Nah, kita bakal ke footage yang berikutnya. Jadi footage yang berikutnya ini mungkin sedikit lebih cerah ya, lebih cerah lah gitu. Dan di sini gue cari master frame-nya dulu di sini. Dan di sini teman-teman udah lihat, di sini gue nggak bikin efek, belum bikin efek glow ya, tapi teman bisa lihat dari sini mungkin ada sedikit efek glow ya. Ya karena gue pakai lensa vintage ya, jadi lensa vintage itu dia soft ya, jadi dia soft tapi dia tetap menjaga ketajaman dari si objeknya gitu ya. Makanya gue belakangan rajin banget koleksi vintage lens, biarpun ya kadang-kadang mahal banget gitu. Oke, by the way kita bakal bikin note baru sama Alt dan S. Gue drag, glow, boom. Threshold 0 selalu, as always. Composite type-nya dari add ke soft light, boom. Nah, lagi-lagi lihat, cakep banget, ya nggak? Cakep banget. Dan ini menurut gue, sebenarnya gue nggak perlu apa-apain ya, karena kalau misalnya, let's say teman-teman bikin iklan soal kosmetik yang misalnya kosmetik yang biar kelihatan kayak anak-anak SMA Jepang gitu misalnya, kayak yang di video ini ya, contohnya ya mungkin bisa lah pakai efek yang seperti ini ya. Tapi let's say sekarang ini menurut gue kebanyakan. Jadi pertama adalah global blend ya, berikutnya ya, maksudnya bukan pertama, global blend gue coba atur ya di sini. Sebenarnya nggak, kalau udah setelah step composite type ini ya temen bisa beda-beda nanti lah ya. Tapi sekarang coba global blendnya gue turunin dulu sedikit, nah mungkin segini ya. Dan berikutnya adalah gain dan gamma ya. Di sini kita bakal kejar-kejaran ya antara dua ini, gain dan gammanya ya. Jadi gamma gue coba, karena tadi menurut gue terlalu cerah ya, jadi gammanya gue coba naikin segini kali ya. Terus gammanya gue turunin segini gitu ya. Nah kalau teman-teman mau lebih merata, mungkin lebih merata semua ya glownya, mungkin bisa dinaikin gammanya ya, karena gamma ini dia ngincar bagian paling gelap. Kalau gain tuh highlightnya. Tapi di sini kasus ini gue pengen lebih ada dynamic ya, jadi gammanya gue turunin, mungkin gainnya ya di situ lah sekitarnya, di situ. Oke, next itu adalah spread. Spread biasanya gue nolin, selalu gue nolin dulu. Dari situ gue pelan-pelan gue naikin, gue cari di mana yang paling cocok. Dalam kasus ini nah di sini gue bakal stop sini. Gue nggak pernah spread tuh, gue nggak pernah sampai full ya, nggak pernah. Nah gue pernah coba ya beberapa kali, tapi gue lihat si itu malah jadi terlalu merata, jadi efek glow-nya hilang gitu. Nah jadi gue selalu di sini ya. Nah gue stop di sini. Dan teman bisa lihat, gue play lagi ya. Jadi ini sebelum dan sesudah ya. Ataukah teman bisa ulang di introduction ya, video introduction ya. Jadi sebelum, ini sesudah dan sebelum ya. Boom, ini cakep banget gitu. Ya mungkin ya seperti ini gue udah puas banget. Coba gue tambahin lagi deh segini, gue jadi seneng nih obrak-abrik. Nah inilah jadi lebih cakep gitu ya, nggak ada korban pengrusakan nih di sini ya. Jadi semua terjaga, warna terjaga, highlight pun terjaga ya. Kecuali ya bagian si efek ini ya, efek ini emang gue mau ada ya, karena ini membuat dynamic ya. Jadi
si cahaya backlight ini bisa memisahkan antara objek dan background. Ini bagus banget. Jadi ini nggak masalah ya kalau misalnya ada overlight. Oke, jadi seperti itu tips simple dari gua bagaimana cara kita mendapatkan Japanese look dengan cara pakai glow ya, yang paling identik, tapi dengan cara yang rapih tanpa menimbulkan korban pengrusakan. Nah, jadi itu mungkin singkat dari gua. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di komentar atau DM di Instagram ya. Kalau buat teman-teman yang follow, dan jangan lupa subscribe, dan ya, see you next time. Selamat mencoba dan happy study.